Halo semua, kembali lagi di Cerimis Official. Kali ini, Cerimis Official akan menceritakan misteri yang ada di Danau Ciharus, yang berada dekat dengan Gunung Geber, dan danau ini pun berkaitan dengan Danau Situ Cisanti yang berada di Kampung Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yuk, simak ceritanya, jangan di-skip-skip agar tidak ketinggalan informasinya. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe-nya ya. Danau Ciharus yang terletak di daerah pegunungan Gunung Geber dan Gunung Rajet yang dekat dengan Gunung Rakutak di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyimpan banyak sekali misteri yang belum terungkapkan. Saya, Raden Simas Tanda Pamarayan, mencoba mengungkap tabir misteri yang ada di Danau Ciharus ini. Alhamdulillah, saya mendapatkan izin dan restu dari leluhur Majalaya. Arti Majalaya, moksahnya Raden Jalaya dibukakan berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di Danau Ciharus ini. Leluhur Majalaya yang moksah dan ngahayang atau menghilang dan masih hidup hingga saat ini adalah Eyang Raden Jalaya. Beliau adalah seorang bangsawan Selako di Tasikmalaya, Jawa Barat. Berbagai kejadian yang terjadi di Danau Ciharus ini antara lain: yang pertama, banyaknya korban atau jasad yang dibuang pada peristiwa peperangan di masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Banyaknya jasad-jasad dari para pejuang kemerdekaan rakyat pribumi dan jasad dari para tentara Belanda yang dibuang ke dalam Danau Ciharus ini pada tahun 1940-an. Yang kedua, banyaknya jasad yang dibuang di Danau Ciharus ini pada peristiwa operasi militer atau pembersihan DI atau TII Kartosuwiryo yang gugur dari pihak TNI dan pengikut Kartosuwiryo dan dibuang di Danau Ciharus ini pada tahun 1946 sampai 1947. Yang ketiga, banyaknya jasad yang dibuang di Danau Ciharus ini pada peristiwa pembersihan G30S atau PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang keempat, banyaknya jasad yang dibuang di Danau Ciharus ini pada peristiwa operasi khusus atau Petrus pada tahun 1080-an. Jasad korban operasi khusus ini dimasukkan ke dalam karung atau karung goni dan dilemparkan ke Danau Ciharus ini. Jasad operasi khusus ini adalah para penjahat begal yang sadis dan para preman yang melawan pemerintahan di masa Orde Baru. Saya, Raden Simas Tanda Pamarayan, diperlihatkan ke dalam Danau Ciharus ini yang memiliki kedalaman di lapisan atas sekitar 10 meter
dan di lapisan bawah 200 meter sampai ke dasar Danau Ciharus. Lapisan atas dan lapisan bawah Danau Ciharus ini terhalang oleh tumbuhan air yang aneh, yang memiliki akar-akar yang panjang dan bisa bergerak ke sana kemari, seperti binatang laut gurita yang memiliki tangan yang jumlahnya 5 buah dan panjang. Di dalam dasar Danau Ciharus ini juga terdapat ikan misterius yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan memiliki taring yang panjang dan tajam. Ditambah lagi memiliki mata yang berwarna merah menyala, dan sisik ikan ini berwarna hitam dan keras seperti baja. Tumbuhan aneh ini sering meminta korban tumbal manusia. Tubuh manusia ini akan ditarik ke dalam air, dan leher korban akan dililit akar sampai korban meninggal. Yang lebih menyeramkan lagi, apabila ada manusia berperilaku yang kurang baik di Danau Ciharus ini, akan ditapaki ikan yang besar yang menyeramkan apabila ikan ini memangsa manusia. Jasadnya tidak akan ditelan, melainkan dihisap cairannya yang ada di tubuh mangsanya. Dan penguasa Danau Ciharus ini adalah wanita bule atau noni Belanda yang memiliki nama Maria dan memiliki nama lain yaitu Susanti. Juga memiliki penguasa di Danau Situ Cisanti di hulu Sungai Citarum. Noni Belanda ini memiliki sifat pemarah dan pendendam. Karena semasa hidupnya Noni Belanda ini sering dihina, difitnah, dan dilecehkan oleh kaum lelaki. Dari keturunan Belanda, Noni Belanda ini diperkosa dan dibunuh oleh pembunuh bayaran, dan jasadnya dibuang di Danau Ciharus ini. Saya, Raden Simas Tanda Pamarayan, melihat ada ratusan bahkan ribuan jasad yang ada di dasar Danau Ciharus ini. Dan terdapat juga kuburan massal di sebuah tanah lapang yang dekat dengan hutan pohon pinus di dekat area Danau Ciharus ini. Saya melihat ada ratusan jasad yang tidak dikenal dikubur di area ini. Karena ada jasad yang dikubur dan jasad yang dibuang di Danau Ciharus ini, yang menyebabkan Danau Ciharus ini menjadi angker. Dan banyak sekali arwah-arwah penasaran di lokasi Danau Ciharus ini. Semuanya kembali lagi kepada diri kita sebagai pengunjung kawasan Danau Ciharus ini, untuk menjaga sikap dan perilaku baik. Jagalah kebersihan area Danau Ciharus ini. Dan jangan lupa perbanyak doa keselamatan yang kita hafal sesuai agamanya masing-masing, karena para arwah-arwah penasaran ini tidak bisa dipindahkan ke tempat lain, karena sudah menjadi penunggu tetap dan menjadi sang penjaga Danau Ciharus ini hingga akhir zaman nanti. Demikian tadi isi dari narasumber kami, Raden Simas Tanda Pamarayan, mengenai cerita misteri yang ada di Danau Ciharus
yang berada dekat Gunung Geber. Terima kasih, sampai jumpa kembali di cerita misteri berikutnya. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu. Sampurasun.